Saifuddin Ibrahim, hari ini saya bersaksi tidak bersalah. Saya memang tidak bersalah. Salah saya apa? Daripada si Agustan itu, saya kan hanya minta usul 300. Ya Agustan ini penghinaan. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara, khususnya pengikut-pengikut saya, selalu dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara, Pendeta Saifuddin menanggapi apa yang terjadi di Indonesia, ya. Dan saya pinjam judul daripada saudara-saudara kita yang punya karya, yang hanya bisa bermain fisik dan menjelek-jelekkan, ya, video-video atau foto-foto yang diedit sedemikian rupa. Kemudian seperti mendoakan agar Pendeta Saifuddin mendapat malapetaka, mengatakan bahwa kalau makan bisa makan tapi nggak bisa ketelan, ya. Ya, itulah fakta yang terlihat, saudara, terlihat sangat jelas. Tetapi Pendeta Saifuddin masih bisa berkata bahwa berdoa untuk Ustadz Agustan. Kita lihat saja apa yang disampaikan oleh Pendeta Saifuddin. Saya minta maaf buat Pendeta Saifuddin. Saya hanya meminjam judul-judul daripada saudara kita dari Muslim, menggunakan di thumbnail saya, ya, sekaligus memperlihatkan karya mereka yang begitu luar biasa, saudara, ya. Kita tetap berdoa bagi musuh-musuh kita. Kebenaran harus tetap ditegakkan, saudara. Kita tetap berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Itu adalah ajaran kasih Tuhan kita. Selamat menyaksikan apa yang disampaikan oleh Pendeta Saifuddin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Yang dibicarakan ini adalah seorang mu'alaf. Dia sakit berat setelah dia kentutin Alkitab. Lalu katanya itu hanya sampulnya saja yang dikentutin. Bagaimanapun dia berbohong, bagaimanapun dia menista. Apakah polisi Indonesia berani melakukan penangkapan terhadap Agustan atau tidak? Ini masalahnya, saudara-saudara. Tidak akan dilakukan oleh polisi Indonesia menangkap Agustan. Ini gambar yang di tengah ini, dia Agustan sesudah dan sebelumnya. Sebelumnya dia pantatin, dan setelah itu langsung rebah. Dia menunggu 1 bulan ini, kalau mati, ya nggak tahu matinya kenapa, mau mati. Ya mati-mati saja. Memang sengaja diviralkan Agustan ini. Kemudian Pak Jokowi sedih. Orang mau ibadah kok dibuat susah, gitu. Jadi Pak Jokowi sedih. Menurut beritanya itu begitu. Heran, Indonesia ini ribut masalah agama. Udah dari kecil saya sudah ribut masalah agama, karena memang ayat-ayat Al-Quran itu mengatakan Islam yang paling benar, Islam yang paling diterima Allah, Islam yang masuk surga, yang lain orang kafir itu pasti masuk neraka. Semuanya, mau orang itu baik, mau tidak baik, pasti masuk neraka. Ayat-ayatnya itu yang lucu dan menyesakkan dada. Misalnya di surat pertama saja sudah sombong itu Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang takwa. Jadi tidak diragukan Al-Quran itu, sudah dikatakan seperti itu. Setelah saya lakukan penelitian, saudara-saudara, saya menulis banyak buku, saya menulis banyak artikel, saya menulis banyak komentar dan khutbah. Kacau semua isi Quran itu. Kacau semua isi kitab suci itu. Dan kitab suci itu menjadi pemicu orang sesuka hatinya merusak tempat ibadah orang, pemicu poligami, pemicu teroris dan sebagainya. Memicu semua untuk melakukan kejahatan-kejahatan itu. Dan saya mengumpulkan 300 ayat yang tidak pantas untuk dipelajari, untuk dihafal, untuk diajarkan kepada generasi yang akan datang. Oh, marah mereka. Lalu mereka marah dan benci kepada saya. Ini saudara-saudara tambah mengerikan gitu. Nah, ini juga tuh tambah. Pokoknya berita Agustan semua.
judulnya. Istri Anies melarikan diri ke Yaman mungkin. Ya, baguslah. Video saya tadi pagi, Saifuddin Ibrahim, hari ini saya bersaksi tidak bersalah. Saya memang tidak bersalah. Salah saya apa? Daripada si Agustan itu, saya kan hanya minta usul 300. Ya, Agustan ini penghinaan. Kemudian benteng akidah jadi benteng takasur. Oh, Kadrun tua ini niatnya bela si Fahim, tapi ayatnya salah. Nah, ini lagi ada si Kadrun tua yang membela si Fahim, muridnya si Rizik, pengagum Rizik, dan semuanya mengarah kepada si Rizik. Saudara, begini loh. Biarkan, pokoknya dia Rizik itu dia cucu Nabi, turunan Nabi, dia nggak bersalah. Dia itu orang suci, dia itu. Ya saya bela begini karena dia itu janganlah itu turunan Nabi, keluarganya Nabi itu. Enggak boleh. Itu selalu didoakan tiap hari kok. Ya Allah selamatkanlah Nabi dan keturunannya. Nah, Rizik itu diselamatkan. Jadi enggak boleh seluruh Indonesia, siapapun Anda, mau orang Kristen kah, mau orang non Kristen kah, jangan menghina si itu Habib itu. Dia mulia, enggak boleh. Karena dibela oleh si Fahim itu. Fahim itu dia melakukan percabulan terhadap 11 santriwati. Jadi dia ini sudah bisa membangun kesebelasan. Nah, kalau junjungan dulu, yaitu kakeknya Rizik itu, istri permaisurinya itu 11. Dan ada 12 istri yang boleh datang dan pergi sesuka hatinya. Jadi pergi pulang kemana saja. Itu yang 12. Kemudian ada lagi yang 7 orang. 7 orang itu adalah budak, tidak perlu dikawini. Kapan saja seorang bos mau tidur dengan budaknya itu terserah dia. Nah, Nabi itu punya itu, yaitu nenek moyangnya Habib Rizik itu. Jadi suci. Maka Aisyah bilang begini, engkau karena melihat kaki Nabi suaminya itu sudah bengkak-bengkak karena sering sholat malam. Kemudian ketika dia sholat malam, Aisyah ngomong begini, kenapa engkau melakukan ibadah sedemikian tekun sampai kakimu itu bengkak-bengkak, ya Rasulullah? Padahal engkau tidak sholat saja, engkau tetap masuk surga. Gitu puji Aisyah. Aisyah ngomong kayak begitu. Jadi Muhammad itu ya punya kesebelasan, yaitu 11 permaisuri. Sama dengan Fahim itu yang di Jawa Timur itu, pimpinan pondok pesantren di Jawa Timur. Ya, tetapi beda Fahim dengan nenek moyang Habib HRS itu. Di sana suci, kemudian si Fahim kotor. Karena tidak ada yang mendoakan kamu dan tidak ada yang memintakan keselamatan kepada kamu, tidak ada yang bersolawat kepada kamu. Lah kalau Habib Rizik itu dari nenek moyangnya itu sudah suci persis, walaupun 3 tahun kabur ke Arab, nggak pulang-pulang, nggak boleh, dia suci dan bersih. Jadi tolong ya, agar seluruh bangsa yang berKTP-kan non-Kristen, tolong jangan menghina. Kami orang Kristen ini tidak ada yang menghina mereka itu. Karena apa? Karena dia itu tuntunan. Sesungguhnya di dalam diri kakek HRS Rizik itu ada teladan. Jadi contoh teladannya itu ada pada nenek moyangnya Habib Rizik. Ya, makanya berita-berita ini sengaja diviralkan. Ya, nenek moyang kakek dari Anies itu adalah suci. Karena ayat-ayatnya itu menunjuk kepada itu. Nggak boleh. Gimana sih saudara-saudara ini? Apalagi HMC itu nggak berani itu mengangkat si Habib itu. Karena Habib itu suci. Apalagi si Nandar. Si Nandar itu, dia mah banyak sekali video-video menyinggung saya untuk pansos. Jadi ada namanya channel-channel pansos itu. Seperti si Nandar Evangelis Nandar katanya, Yonatan lagi namanya. Bisa-bisanya kamu tahu nggak jalannya Nandar itu kayak perempuan, jadi nggak jelas laki nggak perempuan nggak. Lalu wajahnya ditampilkan ganteng, sepertinya ganteng, padahal itu wajah editan. Nah itu Nandar ya. Halo, masa suara saya nggak ada? Jadi itu saudara-saudara, agar Anda paham itu.
Kemudian ada lagi berita penting terbaru untuk seluruh pemilik. Mulai awal tahun 2000 apa begitu. Nah, ini masih di hari yang sama sudah stroke. Jadi si Agustan ini dia kena stroke pada hari yang sama ketika dia kentutin itu Alkitab. Lalu ini si Hani Kristianto ini, dia datang ke Agustan membawa uang dan memperlihatkan Alkitab. Ada yang aneh dari cover Alkitab ini. Nah, kata si Hani Kristianto, ini alasan orang Alkitab benaran yang dia kentutin, tetapi dikosongkan oleh Agustan. Supaya apa? Ya supaya ada alasan, pura-pura sakit supaya nggak ketangkap. Ini apa ini? Udah jelas penghinaan. Tetapi kita buktikan apakah polisi Indonesia mau menangkapnya dia. Nah, tiba-tiba tinggal covernya. Ada apa? Ini bohong semuanya, gitu. Tapi itu tadi untuk menutup berita Ustadz Fahim, Ustadz pelecehan itu. Ustadz, pokoknya saya sudah ngomong dari dulu bagaimana pesantren-pesantren ini harus diteliti, harus diperiksa oleh Departemen Agama setempat agar jangan ada predator-predator yang merusak anak-anak bangsa generasi muda. Seperti yang dilakukan oleh Ustadz Fahim, oleh siapa yang dari Bogor itu, kemudian yang dari Bandung. Semuanya itu adalah pencabulan santri. Nah, ini mau ditutup. Makanya diramekan ini Agustan. Ya. Kemudian Cak Nun hina Jokowi. Jadi Cak Nun ini bilang bahwa Jokowi itu adalah Fir'aun katanya. Haleluya. Cak Nun. Halo, cuman begitu doang Cak Nun. Dia bilang bahwa Jokowi itu sama dengan Fir'aun. Jahat sekali mulut daripada Cak Nun ini. Detik-detik Agustan sekarat dan terkapar usai kentutin Alkitab. Deretan mu'alaf meninggal usai hujat Tuhan Yesus. Ya, ada yang Ustadz perempuan dulu itu menghujat Tuhan Yesus Kristus. Satu keluarga habis, suami, dia sendiri, dan anak-anaknya langsung mati di tol, gitu. Kemudian Moko Ginta, ini Moko Ginta nggak ada ini ya. Moko Ginta, ya tapi ya Moko Ginta ya lumayan lah, dia tidak terlalu menghujat. Dia memilih kata-kata yang bagus dan sopan. Itu si Moko Ginta. Waktu saya debat dengan dia, karena temanya itu Muhammad dalam Alkitab, Yesus dalam Al-Quran. Oh, dia jelasin apa 3 lawan 3. Tetapi saya pembicara pertama di dalam debat itu di Sarinah, Jakarta Pusat. Saya bilang, kalian jangan berbohong dan jangan mengais-ngais ayat Alkitab bahwa ada nama Mamat di dalam Nabi kalian itu di dalam Alkitab. Tidak ada satu ayat pun. Kalau ada satu ayat nama Mamat di dalam Alkitab, saya masuk Islam lagi. Saya bilang begitu. Kau semua mereka tersungkur semuanya. Nah itu saya tidak habis. Saya habisin kata-kata saya untuk membuat mereka malu. Termasuk si Kainama itu, Muhammad Kainama. Siapa namanya nggak tahu persis. Dia tiba-tiba terkenal waktu itu. Agustan jangan mati dulu. Ya memang itu doa saya tadi malam dalam siaran saya tentang si Agustan ini, jangan mati dulu. Tunggu sampai umur lanjutlah. Dan silakan kamu hujat terus. Saya mintanya begitu kepada Tuhan. Entah dijawab atau tidak, itu terserah Tuhan Yesus gitu. Cara baca Alkitab bukan pakai pantat Agustan, pakai mulut. Pantas aja otak kamu miring. Bukan Pendeta Saifuddin Ibrahim kalau tidak menghina. Saya tegaskan, saya tidak menghina, saya hanya membaca. Seluruh video saya itu dasarnya Al-Quran, dasarnya hadis, dan dasarnya Alkitab. Tidak ada bentuk penghinaan. Lah kalau saya menghina emang fakta sejarah. Kalau itu dikatakan hina. Dan apa yang saya sampaikan itu seluruh muslim itu tidak tahu. Disembunyikan. Karena malu. Ya malu untuk mengungkapkan isi Al-Quran dan isi hadis itu. Apalagi isi Al-Quran. Itu sengaja diputar balik. Diplesetkan maknanya sehingga
umat Islam itu tidak tahu makna sesungguhnya. Dan sekarang buku-buku tafsir itu sudah nggak populer lagi. Kalau orang menulis buku tafsir, ya nggak laku, nggak dibaca lagi. Jadi Saifuddin Ibrahim diviralkan, kemudian Agustan diviralkan, supaya Ustadz Fahim, predator pesantren di Jember itu tidak ditangkap. Dan beritanya habis, hilang dari peredaran. Nah, bagaimanapun mau viral mau tidak, tapi itu adalah kelakuan mereka. Ya, nah, ini Saifuddin Ibrahim viral. Saifuddin Ibrahim ngomongin Saifuddin Ibrahim. Bapak Kiai selalu ngaji dan punya masjid. Muhammad Nur Rahman kini menjadi Laskar Kristus. Nah, ada ini beritanya. Rupanya dia dulu tuh ahli spiritual di Lampung, sekarang jadi Kristen. Nah, nggak apa-apa. Ismail dan Ishak mana anak janji. Ini video saya mewawancarai seorang gembala gereja Goma yang ada di California. Nah, ini pendapat Buya Sakur menjawab dengan tenang. Kita bebas menikah beda agama. Lukman Sardi murtad demi istri. Ada yang bikin komentar begitu. Terserah. Pokoknya yang menang ngomong itu mereka. Tapi di lapangan boleh diadu. Mereka atau kita yang menang. Karena kecanggihan teknologi ini telah membuat mereka pasti kalah. Mereka hanya teriak-teriak doang, ngomong doang. Nggak ada yang sungguh-sungguh masuk agama itu. Nggak ada yang sungguh-sungguh. Untuk mengikuti dengan sholat, sembahyang 5 waktu itu nggak kuat. Siapa yang kuat? Mereka akan meninggalkan keyakinan itu, saudara-saudara. Kalau jadi Corbuzier masuk Islam, kapan sholatnya? Nggak percaya, nggak ngerti lagi artinya. Nggak bisa.